Mungkin boleh dijelasin dulu kaitannya soal piagam penghargaan sampai dapat dulu, ini prosesnya kayak gimana dalam sampai dapat penghargaannya? Saya awalnya mulai serius berkesenian itu di tahun 2000, tepat menjadi mahasiswa di FISIP Unpad. Dan di situ saya mulai serius untuk mengikuti, mulai dari ikut workshop tari, mulai dari bikin pertunjukan-pertunjukan kecil, karena memang sulit sekali mencari pendanaan di tahun-tahun tersebut, dan nyaris tidak ada terbukanya peluang semacam dana hibah atau fasilitasi. Nah, seiring waktu, kemudian di 2005 saya coba untuk mulai jalan keliling ke beberapa kota setelah selesai kuliah, menyelesaikan kuliah. Dan di situ akhirnya saya lebih membuka diri menerima segala pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat tentang koreografi, dan sampai akhirnya saya setelah saya pentas keliling Indonesia sepanjang kurun waktu 2005 sampai di 2009, di 2010 saya akhirnya balik lagi ke Palu dan mencoba akhirnya mengembangkan itu. Dan di tahun 2013 saya dan kebetulan Ipin Kevin yang sekarang menjadi suami itu, kami membentuk komunitas yang bernama Komunitas Seni Lobo. Kenapa komunitas ini kami anggap wajib ada? Karena kami ingin mencoba bagaimana pekerja-pekerja seni itu juga bisa belajar tentang manajemen, tentang berkolektif, tentang berkolaborasi. Dan karena manajemen ini sesuatu yang sangat krusial gitu. Jangan lagi ada seniman Palu atau Sulawesi Tengah yang bisa berangkat tapi tidak bisa pulangnya gara-gara urusan tiket. Nah, hal-hal itu kami juga akhirnya membuka kelas-kelas seni, karena nyaris tidak ada sistem pendidikan kesenian secara khusus di Kota Palu. Kemudian kami masuk ke sekolah-sekolah, berbagi pengetahuan tentang kesenian dan kebudayaan. Kemudian kami juga intens pertunjukan 10 tahun terakhir ini, tetap membuat karya-karya tari, musik, dan teater, monolog tari juga. Sampai di 2016 kami akhirnya mendapatkan kesempatan mendapatkan fasilitasi dari Direktorat Kesenian. Dulu namanya masih Direktorat Kesenian. Kami mendapatkan bantuan dana untuk pameran pada waktu itu dan workshop. Dan kami akhirnya melakukan kerja-kerja riset tentang kain tenun yang akhirnya kami buatkan workshopnya itu selama 3 hari di Taman Budaya. Setelah melewati 2016 itu banyak sekali mulai terbuka peluang-peluang kami mendapatkan bantuan fasilitasi. Di 2017 kami juga mendapatkan dana hibah dari Kedutaan Besar Denmark untuk hibah cipta perdamaian. Kami membuat pertama kalinya malam sastra di Teluk Palu saat itu yang mengangkat tentang reklamasi Teluk Palu. Di 2000 kemudian di tahun 2000 kemarin ya, di 2023 itu kami mendapatkan bantuan Badan Bahasa untuk Festival Sastra Tadulako Tutura. Sampai dengan tahun ini sudah tahun kedua kami menerima penghargaan tersebut, fasilitasi tersebut. Dan kami merasa bahwa festival-festival yang hadir di Komunitas Seni Lobo itu selain juga untuk memberi kehidupan baru, istilahnya memberikan peluang-peluang baru secara ekonomis dan secara pengkaryaan kepada seniman-seniman muda Kota Palu. Festival-festival ini juga menjadi satu ikatan kami dengan warga lokal. Festivalnya dibuat di Tawanjuka. Orang selama ini kan stigmanya melihat Tawanjuka itu adalah daerah yang suka rawan konflik dulunya, terus terkenal dengan narkoba. Jadi kami mau menepis dengan adanya festival yang berbasis warga. Mulai dari 2019 pasca bencana kami memulai festival-festival itu. Dimulai dari Palu Menari Festival, kami buat di sini. Kami mulai ingin memetakan bagaimana masyarakat di kawasan Tawanjuka, bahkan kecamatan Tatangan secara umum, itu mereka bisa menonton secara serius pertunjukan tari, khususnya tari kontemporer. Dan
kemudian disusul dengan Palu Monolog Festival, dan sampai akhirnya di 2023 hadirnya Festival Sastra ini. Semuanya kami buat di tengah masyarakat agar sastra itu juga bisa melekat, bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Jadi sastra itu ternyata bisa dialihwahanakan dengan beragam perspektif yang menarik. Jadi istilahnya tidak hanya melulu orang sastra saja yang berada dalam lingkup festival sastra. Dan selain pertunjukan, festival, kami juga melakukan riset dan pengarsipan. Itu juga terkait dengan kami akhirnya membuat film tari di 2022. Kami mencoba mulai mengalihwahanakan tari menjadi sebuah film tari di 2022. Itu juga atas bantuan dari Kemendikbud pada waktu itu. Ini kan sebenarnya prosesnya cukup panjang ya, sampai akhirnya bisa alhamdulillah terpilih sebagai salah satu pelopor kebudayaan untuk di Sulawesi Tengah. Kalau misalkan boleh di-review dari tahun 2015 tadi yang sudah dijabarkan, momen apa yang memang benar-benar saya harus terus menggelut, apa yang jadi faktor gitu untuk ini harus artinya dikembangkan begitu kalau dari Kak Iin sendiri? Saya sendiri di tari itu sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun berkecimpung di dunia tari, dan di 2020 di saat event-event tari di Sulawesi Tengah pada saat itu sangat minim sekali. Yang ada itu hanya event-event tari pemerintah. Yang bersifat seremonial, bersifat istilahnya lomba-lomba. Tapi saya akhirnya hadir di tengah-tengah sebuah ruang-ruang stagnan itu. Saya lahir dengan membawa gaya kontemporer. Awalnya memang berat untuk mulai memperkenalkan tari kontemporer itu di tengah teman-teman kesenian pada waktu itu lebih menyukai tari-tari kreasi atau seremonial, acara-acara event pemerintah. Dan akhirnya saya mencoba untuk buat event sendiri gitu. Kenapa sih saya akhirnya berpikir, bilang memangnya sebuah karya itu tidak melulu soal uang. Tapi akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri membuat festival, membuat pertunjukan, membuat pertunjukan tari itu betul-betul tanpa uang. Dan saya melakukan penjualan tiket. Dan di situ saya lihat bahwa ternyata minat orang untuk menonton pertunjukan dengan gaya baru itu sudah mulai ada. Dan akhirnya itu saya coba, tapi saya rasa dengan saya tidak belajar dengan orang-orang tari, itu saya rasa kurang cukup pengetahuan saya. Akhirnya saya merantau di 2005, istilahnya merampok semua ilmu-ilmu para sesepuh, para orang-orang tari hebat di Jawa sana. Kemudian saya bawa lagi ke Palu, dan mulailah ada akhirnya penerimaan, dan lahirlah niat beberapa koreografer untuk membuat sebuah koreografi yang benar-benar itu serius dan terkonsep secara matang. Karena menurut saya kontemporer itu bukan sekedar gerakan-gerakan yang sulit seperti kita bisa salto, bisa lompat kiri kanan, tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ke penonton dan ada isu yang kita hadirkan lewat karya tari itu. Kalau misalkan mau dilihat ya, khusus untuk di wilayah Palu ya, kan kalau misalkan tadi dijelasin itu harus ke Jawa dulu begitu. Kalau untuk di Palu sendiri yang memang benar-benar kalau misalkan di tahun-tahun 2015 untuk wadah belajar tari itu memang tidak ada begitu atau bagaimana? Wadah belajar tari secara umum, secara khusus itu nyaris tidak ada, tapi hanya ada pelatihan-pelatihan tari yang memang dididik untuk jadi penari di sanggar-sanggar. Ya, jadi istilahnya mereka masuk sanggar, kalau ada event latihan, pentas, terima honor, selesai. Gitu. Koreografernya pun seperti itu. Kalau ada event pemerintah, bikin karya sesuai tema. Kalau juara senang, ya kalau tidak juara ikut lagi tahun depan. Nyaris tidak ada upaya mereka untuk mengembangkan konsep koreografi mereka itu lebih meluas di luar dari konteks event-event pemerintah sih sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya bangkitkan kepada koreografer muda. Palu ini punya talenta koreografer yang luar biasa sebenarnya. Itu saya lihat mulai dari kita menyelenggarakan Palu Menari Festival di 2019. Itu
koreografer itu ternyata kalau kita mendampingi mereka dalam hal untuk peningkatan kapasitas mereka untuk mengembangkan konsep karya tari kontemporer mereka, itu mereka akan jadi luar biasa. Ya, tapi itu lagi mungkin yang belum dimiliki para koreografer muda di Palu saat ini, bahkan di Sulawesi adalah fokus. Gitu. Karena biasanya mereka misalnya tahun ini mereka membuat karya tari baru, tapi terus tidak merekoreografi lagi, istilahnya mementaskan secara intens karya tari itu. Pokoknya bikin karya tari 1 tahun ini selesai, nanti tahun depan bikin karya baru. Padahal sebenarnya karya tari yang kita buat itu bisa kita rekoreografi lagi, membuka ruang diskusi. Karena menurutku menari itu saat ini bisa menjadi sebuah penyampai pesan dan isu yang menarik untuk ditangkap. Saya ingat 2015 saya mendapatkan dana hibah dari Yayasan Kelola Jakarta. Saya membuat karya tari itu yang terkait dengan perda, peraturan wali kota tentang papan nama jalan. Dan waktu itu perdanya belum berubah, tapi nama jalannya berubah. Misalnya nama jalan hewan yang tiba-tiba, nama jalan orang pahlawan yang tiba-tiba berubah jadi nama hewan, atau bahasa Kaili yang tiba-tiba dihilangkan sebagai penanda jalan pada saat itu. Dan itu akhirnya saya coba lempar isu itu melalui tari. Dan tari itu ibaratnya menjadi sebuah dance campaign, karena saya pentaskan secara terus-menerus sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Itu tidak henti. Sampai akhirnya itu direspon oleh wali kota terpilih pada saat itu di 2016, mengundang saya dan mengundang untuk juga hearing di DPRD, dan itu akhirnya direspon baik. Nah, seperti itu, bahwa tidak perlu demo juga sih sebenarnya kita ke aparat pemerintah daerah. Ternyata dari kesenian, dari tari pada saat itu saya merasa bahwa ternyata itu diterima itu secara itu logis. Kemudian kembalinya nama jalan dengan lokus wilayah tertentu seperti misalnya Tatanga yang mengembalikan nama raja terakhirnya Ranggingamagi, dan cuma sayangnya itu tidak panjang lagi, itu tidak berjalan lagi sekarang. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Ini mungkin jadi pertanyaan. Kalau misalkan yang memang benar-benar mereka yang kaum muda khusus yang mau terjun ke dunia tari, ini bisa makan gak sih kalau misalkan kain sendiri ngeliat? Ini kalau misalnya mau buka-bukaan bisa makan gak sih kalau misalkan profesi benar-benar tari dijadikan memang benar-benar profesi nih gitu? Saya harus berpikir juga ini karena akhirnya saya memutuskan untuk merantau mencari ilmu, karena juga merasa bahwa tidak ada peningkatan secara ekonomi pada saat itu saya dapat di Palu. Mungkin hanya didapatkan dari penjualan tiket, tapi penjualan tiket itu langsung habis karena harus menutupi banyak hal ya, item-item produksi lainnya itu. Ya, kenapa akhirnya kami membentuk komunitas seni Lobo? Salah satunya adalah untuk membuat seorang koreografer, dia harus sebaik-baiknya seorang pengkarya, dia harus punya produser, dia harus punya manajer seni. Dan akhirnya saya juga belajar tentang bagaimana menjadi produser yang baik untuk bisa menghidupkan karya orang ini itu, karya si ini. Dan saya sebenarnya saya ini adalah CPNS di Museum Sulawesi Tengah, dan akhirnya dengan pemikiran panjang karena berpikir bahwa tidak ada yang akan mengurus kesenian khususnya tari, saya memutuskan di 2013 itu betul-betul berhenti. Berhenti total, padahal selangkah lagi akan jadi PNS penuh, tapi saya selalu berpikir bahwa mungkin dengan kesenian ini adalah cara baik saya untuk memberikan pengetahuan kepada orang. Dan sebenarnya kalau baru 1 tahun 2 tahun bikin karya terus mengharapkan kita akan dibayar atau tiba-tiba mendapatkan honor besar, itu sangat mustahil. Jadi kenapa kita harus menggagas konsep dengan baik agar ketika kita mengajukan dana hibah atau fasilitasi, baik itu ke yayasan internasional, yayasan nasional, lembaga-lembaga kebudayaan atau pemerintah, mereka tertarik. Pertama dari konsep, kedua tentunya dari portofolio. Dan mereka akan membantu, dan itu saya nikmati dari istilahnya sekitar 7 tahun terakhir ini itu. Dana-dana bantuan itu akhirnya datang dengan sendirinya. Artinya butuh waktu yang cukup panjang untuk mulai atau bahkan berada di satu titik yang seperti sekarang gitu ya. Ini yang saya mau ke arah teman-teman komunitas Lobo sendiri yang kita bilang tadi, kalian bilang udah
menjadi platform lah untuk saat ini. Ke depan komunitas Lobo dengan beberapa eventnya seperti halnya Palu Menari, terus festival sastra, apa yang kemudian ingin ini goalsnya nih komunitas seni Lobo gitu yang di bawah naungan Kak Iin sendiri barengan sama suami Kak Ipin gitu, silakan. Sampai hari ini misi kami tetap sama sih saat membangun Lobo, bahwa komunitas seni Lobo ini menjadi ruang yang terbuka bagi siapa saja yang mau belajar, dan menjadi festival-festival yang ada dan terbangun di komunitas seni Lobo saat ini itu bisa menjadi pendukung kerja para seniman-seniman, para penulis-penulis muda, aktor, sutradara, koreografer, penari, agar mereka mau berkarya, dan itu dari kami memberikan pendanaan gitu. Jadi kami ingin membangun ekosistem dengan kantong-kantong kesenian yang ada di Kota Palu saat ini, salah satunya melalui festival-festival itu. Jadi kami terus melakukan inovasi itu. Kira-kira apa sih kebutuhan teman-teman pelaku seni saat ini, itu yang akan kami baca untuk next jadi tema atau isu di festival yang berikutnya. Balik lagi soal penghargaan. Ini kan sebagai salah satu pelopor di penghargaannya, ini impactnya yang mungkin diharapkan dari keberadaan penghargaan ini sendiri, selain bukti sebagai Kak Iin memang benar-benar sudah intens soal kebudayaan, apa yang kemudian diharapkan khususnya dari Kementerian Kebudayaan terus ke Mbak atau Kak Iin sendiri dengan adanya penghargaan ini next untuk impact ke masyarakat luas gitu di Kota Palu? Saya berharap ini jadi istilahnya di momen penyemangat ya untuk adik-adik koreografer pemula yang istilahnya mereka mau berkarya, bahwa fokus itu sangat dibutuhkan untuk kita benar-benar siap di kesenian atau tidak gitu. Jadi kalau memang benar-benar siap di kesenian, sebenarnya kalau kita fokus, jalannya pasti ada saja yang akan membuka peluang-peluang itu. Semoga penghargaan ini juga tidak buat saya berhenti sampai di sini, karena saya merasa perjalanan kesenian itu sangat panjang dan dia sangat fleksibel sebenarnya. Saya akan tetap berbagi pengetahuan selagi saya bisa kepada koreografer muda di Sulawesi Tengah secara meluas, bahwa pentingnya mereka untuk meramu karya mereka, untuk mengembangkan konsep mereka, karena itu baik untuk portofolio mereka. Dan untuk kami di Lobo sendiri akhirnya membuka semacam peluang-peluang untuk mereka mengikuti event-event lain gitu, yang serupa bahkan di Indonesia, karena portofolio itu juga menjadi sangat penting, menjadi sebuah bukti perjalanan kita bahwa memang kita berkarya sejauh ini. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk menutup rangkaian interview kita untuk hari ini. Apa mungkin harapan gitu khususnya kepada pemerintah daerah, baik kota atau mungkin provinsi, kaitannya soal pengembangan seni atau bahkan kebudayaan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dah? Mungkin terakhir juga, silakan. Mungkin sekitar 3 tahun terakhir ya, pemerintah daerah kita itu sebenarnya sudah mulai ada kepedulian sebenarnya untuk mendukung kerja-kerja kesenian. Tapi kekurangan mereka sebenarnya menurutku adalah melibatkan lagi seniman-seniman itu di dalam membangun rencana kerja mereka ke depan. Karena ya seperti yang kita lihat di dinas atau instansi, mereka punya agenda berulang gitu. Itu saja yang diulang gitu. Setiap tahun itu saja yang diulang. Sementara yang dibutuhkan oleh seniman-seniman kita atau pelaku seni muda di Kota Palu bahkan di Sulawesi Tengah itu cakupannya harus lebih luas lagi gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak peluang dan keterlibatan seniman, istilahnya seniman ini benar-benar bisa menjadi mitra dari pemerintah, itu sangat baik untuk kerja-kerja dari pemerintah itu sendiri gitu. Ya wis, saya pikir cukup. Terakhir mungkin closing statement dah dari Kak Iin sendiri kepada para seniman muda Kota Palu. Jalan kesenian itu panjang, dan jika kita memang mau terus belajar dan fokus untuk memilih kesenian sebagai bagian dari nafas hidup kita, maka memilih dari sekarang itu sangat baik untuk masa depan.